Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kawan-kawan yang menonton video saya. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya kebajikan. Oke kawan-kawan, kita kali ini akan review ya kawan-kawan tentang mangkuk yang bertuliskan kaligrafi. Untuk yang baru menonton, silahkan di like saja apabila menyukai video ini, dan share apabila video ini dianggap bermanfaat. Kawan-kawan pasti pernah melihat atau mendengar yang namanya Mbak Rara yang pawang hujan di sirkuit Mandalika. Oke, perbedaannya dengan ini adalah kalau punya Mbak Rara adalah dia bukan tulisan kaligrafi atau tulisan ayat-ayat Al-Quran, sementara ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Terdapat sebuah ayat-ayat di sini adalah ayat kursi dan ayat-ayat lainnya. Oke, ini bentuk depannya ya kawan-kawan, bisa dilihat. Nah, yang bisa mengaji silakan dibaca. Oke, kalau yang ini di belakangnya juga ada. Ini cuma di belakang di sini kosong ya kawan-kawan. Ini ada sedikit isian ya. Ini kawannya adalah kayu putar ya kawan-kawan. Kalau menurut yang yakin, ini juga bisa untuk memindahkan hujan dan mendatangkan hujan ya kawan-kawan. Tapi versi Islam ya kawan-kawan, tidak sesuai dengan keinginan yang mutlak harus seperti di keinginan orang ya kawan-kawan. Misalnya musim kemarau bisa minta hujan atau segala macam. Ini kita hanya meminta sesuai dengan apa yang ada pada diri kita, termasuk manusia ya, karena yang menurunkan hujan itu malaikat ya. Nah, itu urusan Tuhan. Tapi sebagai pemeluk umat Islam, pengikut Nabi Muhammad, kita harus mempercayai karena Nabi kita saja bisa membelah bulan. Nah, kita hanya meminta ya kawan-kawan. Ini sebenarnya barang-barang kayak seperti ini adalah hanya pelantara kiasan. Sebenarnya itu adalah permintaan hati ya kawan-kawan, permintaan hati dari hati kita sendiri, dan kita merangkumnya dari halayak ramai, misal keinginan orang ramai. Contoh untuk pawang hujan untuk sebuah perkawinan ya kawan-kawan. Untuk pawang hujan perkawinan itu kadang-kadang seseorang itu apabila memiliki sesuatu yang identik dengan kegunaan untuk misalnya untuk meredakan hujan, itu dia mempunyai kelebihan ya, indera keenamnya naik. Dia bisa mendengar suara-suara hati di sekelilingnya. Nah, itu sebenarnya kuncinya kawan-kawan. Jadi untuk situasi dan ikhlas itu tergantung kita. Misalnya kita dipinta untuk pemindahan hujan, ikhlas karena kita diminta, dan dua, kita mendapat bayaran, tentu kita harus mengerjakannya. Beda dengan orang menolong ya kawan-kawan. Misalnya orang menolong tanpa diperintah, nah itu beda. Hanya orang tertentu yang mempunyai hati ikhlas, dan orang-orang tertentu juga yang tidak mempunyai hati ikhlas. Dan tergantung lokasi ya kawan-kawan, tergantung lokasi. Orang yang menolong itu tambah pamrih, itu tergantung lokasi. Kalau lokasinya kotor, dia menggunakan pemindahan hujan dengan doa,
doa kepada Allah dalam permintaan hati itu versi Islam, dan tergantung lokasi. Kalau lokasi kotor seperti hotel, tempat masuk, itu tidak akan bisa ya kawan-kawan. Itu akan susah, bentrok dia, bentrok energi, bentrok pemikiran. Atau di tempat ibadah orang lain, nah itu akan terjadi bentrok energi, bentrok keyakinan. Ketika dia mau mengambil pedoman untuk memindahkan hujan, itu bentrok dengan penjaga yang ada di gedung. Sementara kita sebagai kaum Islam harus menghormati agama kepercayaan orang lain. Itu beberapa kendala di lapangan untuk hujan ya kawan-kawan. Masalah hujan, pemantang hujan atau penangkal hujan, itu kadang-kadang yang bermasalah. Sebenarnya intinya dari kita sebagai orang Islam itu ada dua. Kita memang mempunyai kekuatan dari lahir untuk itu, dan kita yang kedua adalah kita mendapatkannya dari doa dan ritual. Nah itu perbedaannya ya kawan-kawan. Kalau yang dari lahir dia membawakannya, cuman disenikannya, karena dari kecil dia mempunyai kemampuan itu. Ketika dia memindahkan hujan, itu diseninya dengan keyakinannya agar tidak musyrik ya, dengan sholawat Nabi, dengan syahadat, dengan takbir. Nah itu bawaan dari lahir, karena dia tidak ingin lari dari ajarannya. Sementara yang dengan doa itu beda juga, dia melapaskannya keyakinannya dengan doa, jadi dia mendapatkannya dengan doa. Itu perbedaan dua orang pawang hujan, perbedaannya. Dan penggunaan barang ini hanyalah sebuah simbol, hanya simbol dari hati. Jadi seperti mangkok yang dipunyai Mbak Rara itu sebagai simbol aja, simbol sebagai pawang hujan, karena bentuk yang dipinta. Kalau kita meminta itu ruwet ya, ruwet, misalnya hujan sebentar, angin jangan, kan ribet, permintaannya terlalu banyak ya kan ya. Seperti alat itulah yang keluar, yang fokusnya dipusatkan di barangnya. Seperti itulah kisahnya. Benar tidak atau benar itu tergantung pemahaman kita masing-masing ya, karena kebenaran itu bukan punya milik kita, hanya Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang mempunyai kebenaran. Asli kita hanya menerka aja. Oke, lanjut dengan mangkoknya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa perhatikan, ini mangkok sudah ada umur ya kawan-kawan. Kita tidak memastikan 100 tahun ke atas atau 100 tahun ke bawah, tapi ini sudah ada umur. Tapi untuk sebuah kerajinan, ya, ini saya rasa kalau misal pun ini sebuah kerajinan ini dari Jawa ya kawan-kawan. Kalau kuningan ini rata-rata dari Jawa untuk perajin. Ya apalah salahnya ya kan, untuk merakit ini atau mungkin ini mempunyai kesulitan yang sangat tinggi. Ini ada kayunya, ini kayunya saya pasangkan sendiri, ini adalah kayu putar. Ini kayu putar ini senjatanya orang Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Rata orang Kutai itu tahu yang namanya kayu putar. Ini kayu putar, ini kayu putar, dan ini mangkuk kuningannya. Untuk fungsi cara penggunaan seperti mangkuk-mangkuk ini dan mangkuk-mangkuk yang lain itu tergantung meditasi dan fokus ya kan kawan. Sementara fokusnya di permintaan, kita meminta permintaan dengan hati atau tidak. Nah, fokus hatinya ya sebenarnya kita yang susah dapat ya kawan-kawan. Kalau misalnya hati kita fokus, jernih, kita meminta, insya Allah siapapun meminta saya rasa akan terkabul. Tergantung jalurnya masing-masing ya kawan-kawan. Termasuk hujan ini juga kawan-kawan ya.
Yang pertama-tama untuk seorang pawang itu yang saya tahu ya, dia tidak boleh takabur, itu satu. Yang kedua, dia tidak boleh ngelenah, ngada-ngada. Nah, itu. Yang ketiga, perkataan harus ketika melakukan ritual itu harus perkataan benar-benar dijaga. Nah, itu yang kawan-kawan perhatikan. Yang berikutnya adalah pernapasan. Ini pernapasan sangat harus ya kawan-kawan. Jangan kira seorang pawang itu tidak. Ini ya, pernapasan itu nomor satu, itu harus dijaga. Setiap pernapasan itu sebelum melakukan itu dan ketika melakukan itu di dalam dada itu kawan-kawan ya, seperti gemuruh ya, peputar itu ya kawan-kawan, seperti dunia itu di dalam perut kita. Maka ada orang sebagian mengatakan itu syirik segala macam menurut versi Islam mereka, tapi kita sebagai Islam, kita mengucapkan bismillah, meminta kepada Allah, ya kan? Nah, itu yang kita minta. Untuk kemampuan dari masing-masing orang itu beda-beda ya. Kalau untuk saya, memang saya mempunyai kemampuan dari kecil dan saya patenkan dengan surat-surat agar saya tidak syirik ya, karena saya takut dosa ya. Dan ini versi saya, mangkok versi saya. Karena saya sendiri adalah seorang yang membuat janur perkawinan. Nah, itu pekerjaan saya dulu. Sudah puluhan janur saya buat dan pengalamannya ada, timbal baliknya juga ada ya kawan-kawan, untuk pembuatan janurnya. Hukum sebab musababnya juga ada. Jadi ya, nasib saya dapat mangkuk seperti ini, dan kemudian di dunia di TV itu timbullah namanya Mbak Rara. Saya sudah mempunyai itu. Nah, ini mangkok ini banyak orang yang menggunakan jenis-jenisnya. Ada yang disugesti, ada yang macam-macam, ada yang berfungsi sebagai penangkal racun, ada yang penangkal rasa, itu macam-macam. Si empunya yang buat ditanamkan ke sini menurut hari pembuatannya dan jenis-jenis bahan yang dimasukkannya serta bacaan doa-doanya. Oke, untuk mangkok saya inilah dia, cuma hanya beberapa ayat kursi dan ayat-ayat lainnya. Syahadat, salawat juga ada ini kawan-kawan ya. Untuk saya bacakan satu-satu ayatnya mungkin terlalu lama ya kawan-kawan. Inilah mangkoknya nih. Oke, untuk video saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like. Apabila bermanfaat bagi kawan-kawan silahkan di share. Kalau tidak dianggap bermanfaat jangan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.